Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan peserta tugas proyek Statistika Industri 1 tahun 2022. Pada kesempatan ini akan dijelaskan beberapa contoh distribusi variabel random discrete, yang mana variabel random discrete itu sendiri merupakan variabel dari hasil perhitungan atau pencacahan, bukan dari hasil pengukuran. Beberapa contoh distribusi variabel random discrete yang dijelaskan yaitu distribusi binomial, distribusi Poisson, distribusi geometrik, dan distribusi binomial negatif. Langsung saja untuk distribusi yang pertama yaitu distribusi binomial. Distribusi binomial didasarkan pada proses Bernoulli, yang mana proses Bernoulli itu merupakan suatu eksperimen yang terdiri dari beberapa usaha yang berulang-ulang. Kemudian setiap usaha mempunyai dua kemungkinan, yaitu hanya sukses atau gagal saja, tidak ada kemungkinan lain. Kemudian setiap pengujian bersifat independen, artinya tidak bergantung pada pengujian yang dilakukan sebelumnya. Dan yang terakhir, peluang dari sukses adalah P yang bersifat tetap dalam setiap kali usaha. Artinya biasanya peluang dari gagal itu dilambangkan dengan Q, yang nilainya itu adalah 1 dikurang P, karena total dari seluruh kemungkinan adalah 1. Bisa dilihat pada layar sebelah kiri itu ada contoh dari grafik distribusi binomial yang terdiri dari 20 percobaan atau 20 N dan probabilitasnya adalah 0,5 atau P-nya 0,5. Nah, dari grafik itu bisa dilihat distribusi binomial ini grafiknya akan mendekati atau mirip dengan distribusi normal, dengan kurva normal. Nanti nilai yang mempengaruhi bentuk kurvanya yaitu nilai probabilitasnya. Jika nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,5, maka kurvanya akan condong ke kiri, atau bentuk skewness-nya itu lebih condong ke kiri. Kemudian jika nilai P atau probabilitas suksesnya itu lebih besar dari 0,5, maka bentuk kurvanya akan condong ke kanan. Kemudian semakin banyak jumlah percobaannya, maka kurvanya semakin melebar. Selanjutnya, untuk bentuk umum dari distribusi binomial itu bisa ditulis dengan B, X, NP sama dengan kombinasi dari N kombinasi X, P pangkat X dikali Q pangkat N kurang X, di mana X-nya itu adalah hasil percobaan yang diinginkan untuk sukses, kemudian N-nya adalah banyak percobaannya, dan P adalah peluang atau probabilitas suksesnya. Jadi misalkan kita ingin ada 6 kejadian sukses dari total 20 kali percobaan, berarti X-nya adalah 6 dan N-nya adalah 20. Kemudian peluang suksesnya bergantung pada percobaan yang telah dilakukan. Biasanya berada pada rentang 0 sampai 1. Lalu bisa dicari dengan kombinasi NX dari P pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X. Lanjut ke contoh kasus dari distribusi binomial. Peluang seorang pasien sembuh dari suatu penyakit darah yang jarang terjadi adalah 0,4. Jika diketahui 15 orang yang telah mengidap penyakit ini, kita diminta untuk menentukan peluang yang pertama, sekurang-kurangnya 10 orang bisa sembuh, kemudian dari 3 sampai 8 orang bisa sembuh, dan yang terakhir tepat 5 orang bisa sembuh. Nah, dari soal ini kita bisa tahu nilai P adalah 0,4. Kemudian nilai N-nya adalah 15. Baik, untuk penyelesaian distribusi binomial, dari soal ini diketahui nilai P adalah 0,4 atau nilai peluang suksesnya. Di sini kasusnya itu peluang sukses itu adalah peluang orang bisa sembuh. Itu adalah 0,4. Kemudian banyaknya orang atau nilai N, banyaknya orang yang dalam kasus ini itu merupakan banyak percobaan adalah 15 orang. Jadi N-nya sama dengan 15. Yang pertama kita diminta menentukan peluang sekurang-kurangnya 10 orang bisa sembuh. Artinya ini adalah P X besar sama 10. Jadi yang A ini sama dengan P X besar sama 10 karena setidaknya ada 10 orang yang sembuh. Jadi bisa 10 orang, 11 orang, sampai seluruhnya bisa sembuh. Nah, nilai Px besar sama 10 ini bisa dicari dengan nilai 1 dikurang P kecil dari 10. Karena nilai total seluruh peluang adalah 1. Jadi jika dibagi 2 antara P besar sama 10, sisanya berarti 1 dikurang P kecil dari 10. Nah, kita pecah lagi. Nilai P kecil dari 10 itu bisa dicari dengan
sigma 0 sampai 9, karena dia kecil dari 10 berarti 10-nya tidak termasuk, batas atasnya adalah 9. Jadi sigma 0 sampai 9 dari distribusi binomial X 15 0,4. X-nya ini dimasukkan angka 0 sampai 9. Nah, ini bisa kita hitung menggunakan rumus di Excel, binom distribution dalam kurung X, 15, 15-nya ini adalah N, P, kemudian karena dia kumulatif, ini artinya kumulatif seperti yang ada di notasi ini. Notasi sigma menandakan dia bersifat kumulatif. Jadi dari 0, jadi X sama dengan 0, kemudian X sama dengan 1, X sama dengan 2, sampai X sama dengan 9. Berarti dituliskan true di sini. Seperti ini rumusnya. Number S ini adalah number of sample, trials adalah N, atau banyak percobaan, kemudian probability S adalah probability of success, ataupun peluang sukses. Kemudian kumulatifnya jika ia dituliskan true, dan jika tidak kumulatif dituliskan false. Kemudian diperoleh nilai Px kecil 10 adalah 0,966. Jadi yang kita butuhkan tadi adalah 1 dikurang P kecil dari 10. Atau Px besar sama 10. Jadi nilainya adalah 1 dikurang nilai yang sudah diperoleh tadi. Dapat diperoleh peluang sekurang-kurangnya 10 orang bisa sembuh adalah 0,033833. Itu untuk soal yang pertama. Soal yang kedua, dari 3 sampai 8 orang bisa sembuh. Ini artinya ada 3 orang atau 4 orang atau 5 orang sampai 8 orang yang bisa sembuh. Dinotasikan dengan P3 kecil sama X kecil sama 8. Ini bisa kita pecah menjadi Px kecil sama 8 dikurang Px kecil sama 2. Jadi dinotasikan dengan sigma X sama dengan 3 sampai 8 dari binomial X, N, P. Kemudian karena dia dipecah X kecil sama 8 dan X kecil sama 2, dinotasikan seperti ini, 0 sampai 8 dikurang 0 sampai 2. Kemudian kita cari lagi yang 0 sampai 8 dengan cara yang sama seperti tadi. 0 sampai 8 berarti yang menjadi X adalah 8, trialnya 15, P-nya 0,4, dan dia masih kumulatif karena X kecil sama 8. Kemudian yang X kecil sama 2, caranya sama, yang membedakan hanya nilai X-nya. X-nya diganti jadi 2, kemudian diperoleh nilai ini dikurang ini adalah 0,877839. Jadi peluang ada 3 sampai 8 orang yang bisa sembuh adalah 0,877. Yang terakhir, tepat 5 orang bisa sembuh. Tepat 5 orang bisa sembuh berarti Px sama dengan 5. Jadi ini tidak kumulatif, dia tepat hanya ada satu titik ataupun satu nilai X, yaitu 5. Jadi rumusnya masih sama seperti tadi, X-nya dimasukin 5, N-nya 15, P-nya 0,4, dan yang terakhir itu false, dia tidak kumulatif. Kita tidak menginginkan nilai kumulatif dari si distribusi binomialnya. Jadi diperoleh peluang tepat 5 orang bisa sembuh adalah 0,1859. Lanjut ke distribusi selanjutnya, yaitu distribusi Poisson. Distribusi Poisson merupakan distribusi peluang acak X yang menyatakan banyaknya sukses yang terjadi dalam selang waktu atau daerah tertentu. Jadi, misalkan ada batasan waktu dari jam 8 sampai jam 12, jadi dihitung banyaknya peubah acak X yang menyatakan banyaknya sukses dalam selang waktu tersebut. Notasinya yaitu P X lambda T dicari dengan E pangkat minus lambda T dikali lambda T pangkat X per X faktorial. Dengan X itu adalah peubah acaknya, 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan lambda T itu adalah rata-rata banyaknya sukses yang terjadi per satuan waktu atau daerah. Bisa juga ditulis dengan mu atau min atau N dikali P. Dan E di sini adalah bilangan 2,71828. Rataan dan variansi dari distribusi Poisson adalah P, X, lambda T, nilainya sama yaitu lambda T. Lanjut ke contoh soal dari distribusi Poisson. Di sebuah industri diketahui jarang terjadi kecelakaan. Misalkan diketahui bahwa peluang terjadi kecelakaan untuk suatu hari adalah 0,005. Dan tiap kecelakaan tidak bergantung satu sama lain.
Untuk soal yang pertama, berapa kemungkinan dalam periode 400 hari terdapat kecelakaan dalam satu hari? Dan yang kedua, berapa kemungkinan bahwa ada paling banyak 3 hari dengan satu kecelakaan? Nah, ini termasuk distribusi Poisson karena di sini ada peluang terjadinya kecelakaan dalam satu hari. Kemudian soalnya itu menjurus kepada periode waktu tertentu 400 hari. Jadi dalam waktu 400 hari berapa kemungkinan ada kecelakaan di salah satu harinya. Jadi ini kita selesaikan dengan persoalan konsep distribusi Poisson. Yang pertama, untuk soal yang pertama itu diketahui nilai N-nya adalah 400 karena periode harinya itu adalah 400, kemudian nilai peluang suksesnya adalah 0,005. Nah, dari nilai N dan P kita bisa mencari nilai mu atau nilai min-nya. Itu adalah N kali P, berarti 400 dikali 0,05 diperoleh hasil N kali P-nya adalah 2. Kemudian kita langsung masuk ke soal pertama. Yang ditanyakan adalah berapa kemungkinan dalam periode 400 hari terdapat kecelakaan dalam satu hari. Nah, di sini karena dia satu hari berarti X-nya adalah 1. Kita mencari P X sama dengan 1. Rumusnya adalah E pangkat minus lambda T. Lambda T-nya adalah mu atau N kali P sama dengan 2. Dikali dengan lambda T pangkat X. Lambda T-nya adalah 2, berarti 2 pangkat X-nya 1. 2 pangkat 1 per X faktorial. Karena X-nya adalah 1, berarti 1 faktorial. Ini bisa dicari dengan sigma 0 sampai 1 dari Poisson X, 2 dikurang dengan sigma 0 sampai 0 dari Poisson X, 2. Jadi ini untuk menghilangkan kumulatifnya. Jadi 0 sampai 1 dikurang 0 sampai 0 supaya dia tepat X sama dengan 1, tidak kumulatif. Nah, kita bisa mencari dengan dua cara. Yang pertama, jika kita menggunakan rumus manual ini, E pangkat minus lambda T. Lambda T-nya adalah N dikali P atau mu, nilainya adalah 2. Berarti E pangkat minus 2 kali 2 pangkat 1 per 1 faktorial. 2 ini adalah lambda T, 1 ini adalah X. Nah, jika kita cari seperti ini, E-nya disubstitusi dengan nilai 2,71828 pangkat minus 2 dikali dengan 2 pangkat 1 per 1 faktorial adalah 1. Diperoleh hasilnya adalah 0,270671. Berarti kemungkinan dalam periode 400 hari terdapat kecelakaan dalam satu hari adalah 0,270671. Selanjutnya kita bisa mencari juga dengan formula Poisson yang udah ada di Excel. Rumusnya adalah Poisson distribution, dan besarannya yang diperlukan itu adalah nilai X, nilai min atau nilai mu, dan apakah dia kumulatif atau tidak. Di sini nilai X-nya tadi adalah 1, diisikan 1, kemudian nilai min-nya adalah 2, N kali P atau lambda kali T. Kemudian karena di sini kita butuh nilainya tepat X sama dengan 1, bukan nilai kumulatif, maka kita tuliskan false. Hasilnya sama antara perhitungan manual dan perhitungan dari formula Excel. Soal yang kedua, yang B, berapa kemungkinan bahwa ada paling banyak 3 hari dengan satu kecelakaan? Di sini paling banyak 3 hari dengan satu kecelakaan berarti boleh 1 hari, boleh 0 hari, boleh 1 hari, boleh 2 hari, dan boleh 3 hari. Maka yang kita cari adalah P X kecil sama 3. P X kecil sama 3 artinya 0 sampai 3, sigma 0 sampai 3 dari E pangkat minus lambda T dikali lambda T dikali lambda T pangkat X per X faktorial. Atau bisa ditulis dengan sigma 0 sampai 3 dari Poisson distribution X, 2. Nah, di sini kita bisa menghitung dengan cara manual. Sigma 0 sampai 3 artinya X-nya 0, 1, 2, dan 3. Untuk X sama dengan 0, kita masukkan nilai X sama dengan 0 ke dalam rumus yang ini, berarti E pangkat minus 2 dikali 2 pangkat 0, karena X-nya 0, per 0 faktorial adalah 1, 0 faktorial adalah 1, jadi per 1, diperoleh hasilnya 0,135335. Kemudian untuk X sama dengan 1, kita masukin lagi ke dalam rumus yang ini, berarti 2 E pangkat minus 2 dikali 2 pangkat 1, karena X-nya 1, kemudian 1 faktorial masih 1 per 1. Kita lakukan hal yang sama untuk X sama dengan 2, kita ganti nilai X-nya menjadi 2, kemudian 2 faktorial adalah 2, dan yang terakhir X sama dengan 3, dimasukkan lagi X-nya sama dengan 3, 2 pangkat 3 per 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Kemudian kita jumlahkan seluruh
peluang ini 0,13 tambah 0,27 tambah 0,27 tambah 0,18 diperoleh nilainya adalah 0,857125. Ini jika dilakukan perhitungan manual. Kemudian jika kita mengikuti formula Poisson yang ada di Excel, kita bisa langsung memasukkan Poisson distribution, X-nya adalah 3, yang ini, karena kita ingin paling banyak 3 hari. Kemudian min-nya atau mu-nya, lambda t-nya atau np-nya adalah 2, dimasukin nilai 2. Kemudian karena kita memang menginginkan nilai kumulatif, karena dia ada tanda kecil sama, berarti kita tuliskan true. Hasilnya masih sama, 0,857123. Mungkin sekian untuk pembahasan dari distribusi binomial dan Poisson. Dilanjutkan dengan distribusi berikutnya. Salah satu jenis distribusi variabel random discrete selanjutnya adalah distribusi geometrik. Distribusi geometrik ini merupakan distribusi khusus dari binomial negatif, yang berarti bahwa probabilitas diperlukannya X trial untuk memperoleh sukses pertama dengan peluang P dan P 0, lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Untuk rumus dari distribusi geometrik adalah 1 dikurang P pangkat X min 1, kemudian dikalikan dengan P. Untuk bentuk dari grafik distribusi geometrik dapat dilihat pada layar, di mana di sini bisa dilihat bahwa grafiknya akan semakin menurun seiring bertambahnya nilai X. Untuk penerapan kasusnya itu, dimisalkan bahwa probabilitas bit yang ditransmisikan melalui saluran transmisi digital diterima dalam keadaan salah adalah 0,1. Asumsikan transmisi ini merupakan peristiwa independen, dan variabel acak X ini menunjukkan bahwa jumlah bit yang ditransmisikan sampai kesalahan yang pertama. Untuk penyelesaian kasusnya, kita gunakan di Microsoft Excel. Berdasarkan soal, bisa diketahui bahwa P atau peluangnya itu adalah 0,1. Maka untuk penyelesaiannya kita tinggal memasukkan nilai eh, X dan P-nya. Untuk nilai X ini kita di sini dicarinya sampai nilai X sama dengan 40. Kemudian untuk peluangnya itu tinggal dimasukkan rumus dari P dan X-nya sehingga bisa diperoleh nilai sebagai berikut. Untuk memperoleh nilai sampai X sama dengan 40 dari peluangnya, itu kita tinggal drag ke bawah. Kemudian untuk membuat grafiknya itu kita Ctrl A semua tabelnya, kemudian pilih insert, dan pilih recommend chart, dan pilih yang ini. Kemudian klik OK. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa bentuk grafiknya itu akan semakin menurun seperti yang terlihat pada konsep sebelumnya, di mana di awal dia akan lebih tinggi, kemudian akan semakin menurun dan mendekati nilai 0. Ini merupakan PMF atau Probability Mass Function dari distribusi geometrik. Kemudian yang selanjutnya itu adalah mengenai distribusi binomial negatif. Distribusi binomial negatif ini merupakan distribusi probabilitas diperlukannya X trial untuk memperoleh sukses ke R jika probabilitas sukses adalah P. Untuk rumus dari distribusi binomial negatif dapat dilihat yaitu kombinasi dari X min 1 dengan R min 1 dikalikan dengan 1 min P pangkat X min R dikalikan P pangkat R. Untuk bentuk grafik dari distribusi binomial negatif dapat dilihat. Di sini kita bisa lihat bahwa di awal dia akan semakin menaik, kemudian jika sudah sampai puncak, dia akan semakin menurun dan mendekati nilai 0. Untuk penerapan kasusnya, probabilitas bahwa bit yang ditransmisikan melalui saluran transmisi digital diterima dalam keadaan salah adalah 0,1. Asumsikan transmisi adalah peristiwa yang independen, dan variabel acak X menunjukkan jumlah bit yang ditransmisikan sampai kesalahan yang keempat. Perbedaan dengan contoh kasus yang sebelumnya, yaitu distribusi geometrik, adalah pada bagian sampai kesalahan keempat. Sementara kalau untuk distribusi geometrik itu adalah sampai kesalahan yang pertama, sesuai dengan definisi dari distribusi geometrik itu sendiri. Nah, untuk penyelesaiannya kita selesaikan di Microsoft Excel. Di sini berdasarkan soal, peluangnya itu berarti 0,1 dan R itu adalah 4. Kemudian untuk penyelesaian dari
pencarian rumusnya itu kita tinggal memasukkan rumusnya, yaitu menggunakan rumus combine pada Excel, dan disesuaikan parameternya apa saja yang diketahui, yaitu dari di sini peluangnya 0,1, R-nya 4, dan X-nya sama dengan 4. Kemudian tinggal, oke. Dan rumus tinggal di drag ke bawah untuk X berikutnya. Di sini X yang seterusnya itu dimisalkan sampai pencarian 125. Kemudian untuk ini kenapa X1 sampai X3-nya ini bernilai 0? Ini karena kita ingin menunjukkan bahwa jumlah bit yang ditransmisikan itu sampai kesalahan yang keempat. Jadi tidak mungkin bahwa jumlah bitnya itu hanya satu, atau hanya dua, atau hanya tiga. Sementara kita ingin memperoleh bahwa jumlah bit yang ditransmisikan itu memperoleh kesalahan yang keempat. Berarti peluang akan bernilai saat X sama dengan 4. Untuk membuat grafiknya itu, kita kontrol Alt bar dan kemudian pilih chart yang ini. Di sini bisa kita lihat bahwa bentuk distribusi binomial negatifnya itu sama seperti yang sudah dijelaskan pada konsep sebelumnya. Di sini bisa dilihat bahwa pada titik awal dia akan semakin menaik, kemudian jika sudah sampai puncak dia akan semakin menurun dan mendekati nilai 0. Mungkin sekian penjelasan mengenai variabel random dan probabilitas diskrit. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.